Apa yang akan kamu lakukan jika HP ibu mertuamu berbunyi saat ia sedang mandi, dan nama yang muncul di layar adalah nama suamimu, yang sudah meninggal dan dikubur 2 tahun lalu? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari siang itu rasanya tidak sekadar bersinar, tapi seolah memanggang kulit hingga ke tulang. Namun, rasa panas yang menyengat punggungku tak sebanding dengan perih yang menggerogoti hati ini setiap harinya. Di rumah ini, rumah yang dulu kubangun dengan penuh cinta bersama Mas Arya, aku bukan lagi nyonya rumah. Aku hanyalah seorang penumpang tak diundang, atau mungkin lebih tepatnya, pembantu gratisan yang tenaganya diperas habis-habisan. 2 tahun sudah berlalu sejak kabar kecelakaan tragis itu menghancurkan duniaku. Mas Arya, suamiku, divonis meninggal dalam mobil yang terbakar hangus di dasar jurang. Jenazahnya tak utuh, hanya menyisakan abu dan kepingan identitas. Yang tersisa bagiku hanyalah status janda di usia muda, seorang balita bernama Rio yang merindukan ayahnya, dan gunungan hutang judi online yang tak pernah kutahu kapan Mas Arya membuatnya. Setiap lembar rupiah yang kuhasilkan dengan susah payah dari berjualan kue basah di pasar subuh, selalu habis di lahap bunga rentenir yang datang meneror. Belum lagi sikap Ibu Ratna, ibu mertuaku, yang semakin hari semakin tak manusiawi. Baginya, kematian Mas Arya adalah kesalahanku. Katanya, aku istri pembawa sial yang kurang mendoakan suami. Aku menelan semua hinaan itu bulat-bulat demi Rio, demi atap untuk berteduh. Nadia, kamu itu sedang mengepel atau melukis lantai? Lelet sekali. Suara Ibu Ratna menggelegar dari arah ruang tengah, memecah lamunanku. Wanita parubaya itu berdiri dengan handuk tersampir di bahu, wajahnya ditekuk masam penuh kebencian. Aroma sabun mandi mahal menguar dari tubuhnya, kontras dengan bau keringat dan bawang yang melekat di bajuku. Tanpa menatapku barang sedetik pun, ia meletakkan ponsel pintarnya di atas meja makan dengan gerakan kasar. Ponsel itu adalah benda keramat baginya. Biasanya ia menjaganya melebihi nyawanya sendiri, tak pernah lepas dari genggaman, bahkan saat tidur. Namun hari ini, mungkin karena terburu-buru, ia teledor. Saya mau mandi dulu. Jangan berisik. Kalau Rio bangun, kamu gendong, jangan biarkan dia menangis bikin kepala saya pusing. Ingat, nanti sore tamu pengajian datang, lantai ini harus sudah mengkilap. Perintahnya ketus sebelum berbalik badan. Pintu kamar mandi tertutup. Tak lama, suara gemericik air mulai terdengar, menjadi satu-satunya musik di siang yang gerah dan sunyi ini. Aku menghela napas panjang, mencoba meluruskan pinggang yang terasa mau patah. Mataku tanpa sadar tertuju pada benda pipih yang tergeletak pasrah di atas meja makan itu. Ponsel Ibu Ratna. Benda yang selama 2 tahun ini selalu ia sembunyikan setiap kali aku mendekat. Ada rasa penasaran yang aneh, tapi aku segera menepisnya. Apa peduliku? Paling isinya hanya grup arisan sosialita tempat ia memamerkan sisa kekayaan suaminya. Aku hendak kembali memeras kain pel ketika tiba-tiba, ting! Layar ponsel itu menyala terang, memecah keremangan ruang makan. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk. Ponsel itu bergetar panjang, menggeser posisinya sedikit di atas taplak meja. Awalnya, aku berniat mengabaikannya. Namun, entah kekuatan gaib apa yang menggerakkan leherku untuk menoleh. Jarakku hanya 1 meter dari meja. Tulisan di layar kunci itu begitu jelas, begitu nyata, hingga membuat darah di seluruh tubuhku seolah berhenti mengalir seketika. Jantungku seperti dihantam palu godam. Napasku tercekat di tenggorokan. Nama pengirim itu bukan nama orang asing. Bukan pula nomor tanpa nama dari penagih hutang. Di sana, di layar yang bercahaya itu, tertulis nama kontak yang sudah 2 tahun ini kusebut dalam doa tahlilku. Pengirim, anak lanang, Arya. Lututku goyah. Kain pel di tanganku terlepas, jatuh ke lantai dengan bunyi pluk yang basah. Arya? Suamiku? Bukankah kami sudah menguburnya? Bukankah aku sudah menangis darah meratapi kepergiannya hingga air mataku kering? Otakku berusaha keras merasionalisasi kejadian gila ini. Mungkin Ibu Ratna menamai kontak kerabat lain dengan nama almarhum anaknya, karena rindu yang tak terbendung? Itu masuk akal, bukan?
Orang tua yang kehilangan anak sering melakukan hal irasional. Tapi kemudian, mataku menyipit, membaca deretan kalimat singkat yang muncul di pratinjau pesan, preview, di bawah nama itu sebelum layarnya kembali gelap. Kalimat yang seketika menghancurkan segala logika rindu yang sempat kubangun. Bu, transferan bulan ini telat. Aku butuh buat DP mobil baru. Si Nadia bodoh itu nggak curiga kan? Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena hantaman kenyataan yang teramat keji. Si Nadia bodoh. Kalimat itu terngiang, berulang-ulang, lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Darahku mendesir hebat. Dingin, lalu panas membakar sampai ke ubun-ubun. Mataku berkaca-kaca, tapi anehnya, tak ada air mata yang jatuh. Rasa sedih itu menguap seketika, digantikan oleh hawa panas kemarahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Jadi, selama ini, kecelakaan itu rekayasa? Mayat siapa yang kami kubur dan kami tangisi? Apakah selama 2 tahun ini aku diperbudak untuk melunasi hutang judi seseorang yang sedang asyik mau membeli mobil baru? Mereka membiarkanku dihina tetangga, dikejar rentenir, dan hidup seperti gelandangan di rumah sendiri. Sementara mereka merencanakan ini semua, aku menoleh kaku ke arah pintu kamar mandi. Suara gemericik air masih terdengar konstan. Ibu Ratna masih di dalam. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Rasa takutku pada Ibu Ratna tiba-tiba lenyap, berganti dengan dorongan adrenalin yang luar biasa. Aku melangkah mendekati meja. Tanganku gemetar, bukan karena takut melihat hantu, tapi karena aku tahu aku sedang memegang kunci kotak Pandora. Aku harus memastikan. Aku harus melihat isi pesan itu sepenuhnya. Jika benar ini Mas Arya, maka air mata yang keluar hari ini adalah air mata terakhirku untuk mereka. Aku punya waktu mungkin hanya 3 menit sebelum pintu kamar mandi itu terbuka. Dengan sisa keberanian seorang ibu yang ingin melindungi anaknya dari kebohongan, aku mengulurkan tangan meraih ponsel itu. Ini bukan lagi soal rindu. Ini adalah awal dari sebuah perang. Suara air yang mengguyur lantai kamar mandi menjadi satu-satunya penanda waktu yang kian menipis. Rasanya seperti mendengar detak bom waktu yang siap meledakkan sisa kewarasanku. Dengan napas tertahan di ujung tenggorokan, aku memberanikan diri mengusap layar ponsel pintar yang tergeletak itu. Terkunci. Tentu saja, Ibu Ratna bukan wanita ceroboh yang membiarkan rahasia busuknya telanjang begitu saja. 6 digit sandi keamanan diminta. Otakku berputar cepat, berpacu melawan detak jantung yang menggila. Apa kodenya? Aku mencoba keberuntungan pertama dengan tangan berkeringat. Tanggal lahir Rio, cucu satu-satunya di rumah ini. 050820 layar bergetar pendek, menolak dengan tegas. Sandi salah. Hatiku mencelos perih. Ternyata, darah dagingnya sendiri, cucu kandung yang setiap hari merengek minta digendong, tak cukup berharga untuk menjadi kunci ingatan neneknya. Rio benar-benar tidak dianggap ada di rumah ini. Waktuku semakin sempit. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba berpikir seperti Ibu Ratna. Siapa manusia yang paling ia agungkan di dunia ini melebihi dirinya sendiri? Hanya satu nama. Arya. Dengan jari gemetar hebat, aku menekan angka-angka itu, 120590. Tanggal lahir Mas Arya. Klik. Layar terbuka. Wallpaper ponsel itu menampilkan foto Ibu Ratna dan Arya yang sedang tersenyum lebar, sebuah foto lama yang diambil sebelum kematiannya. Tanpa membuang detik yang berharga, jempolku langsung menekan ikon hijau WhatsApp. Nama, anak lanang, Arya, berada di urutan paling atas dengan tanda lingkaran hijau berisi angka 1. Aku menekannya. Detik itu juga, seluruh persendianku rasanya ditarik paksa hingga lepas. Ini bukan sekadar pesan minta uang biasa. Ini adalah kronologi kejahatan yang dirancang dengan sangat rapi. Aku menggulir layar ke atas dengan mata nanar. Mataku menangkap sebuah foto yang dikirim minggu lalu. Foto Mas Arya, pria yang jenazahnya kutangisi hingga air mataku kering 2 tahun lalu, kini terlihat segar bugar. Ia mengenakan kacamata hitam mahal, duduk santai di pinggir kolam renang dengan latar pegunungan hijau yang asri. Tidak ada luka bakar. Tidak ada bekas kecelakaan. Ia hidup. Sangat hidup. Di bawah foto itu, ada pesan teks yang isinya merobek jantungku. Villa di Batu Adem banget.
Bu, kapan Mama nyusul? Uang asuransi 5 miliar itu masih banyak kan? Jangan pelit sama anak sendiri. Biar si Nadia yang urus sisa hutang judiku, hitung-hitung bakti istri solehah. 5 miliar? Tubuhku oleng seketika. Aku harus berpegangan kuat pada pinggiran meja makan agar tidak ambruk ke lantai. Selama ini, ya Tuhan, selama ini aku hidup dalam neraka buatan mereka. Saat aku mengais remah rupiah di pasar becek demi membelikan susu kotak untuk Rio, saat aku dimaki penagih hutang hingga bersimpuh mencium kaki mereka memohon keringanan, Ibu Ratna dan Arya sedang menertawakanku di atas tumpukan uang haram itu. Mereka memalsukan kematian, mencairkan klaim asuransi jiwa miliaran rupiah, dan dengan sadar menumbalkan aku sebagai janda miskin yang mewarisi penderitaan. Ini bukan sekadar jahat. Ini iblis yang berwujud keluarga. Air mata yang tadi tertahan kini menggenang, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak. Aku ingin berteriak sekencang-kencangnya. Aku ingin mendobrak pintu kamar mandi itu dan melabrak Ibu Ratna saat ini juga. Tapi tiba-tiba, hening. Suara guyuran air di kamar mandi berhenti total. Suara gayung diletakkan terdengar nyaring. Tup. Langkah kaki basah terdengar mendekat ke arah pintu. Napasku tercekat. Panik menyergapku seketika. Aku belum sempat menyalin bukti ini ke ponselku sendiri. Jika aku ketahuan sekarang, tamatlah riwayatku. Aku akan diusir tanpa membawa Rio, dan mereka akan menghilangkan jejak selamanya. Dengan tangan yang masih gemetar tak terkendali, aku buru-buru keluar dari aplikasi, mematikan layar, dan meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula. Miring sedikit ke kiri, persis seperti tadi. Aku menyambar kain pel yang tergeletak, membungkuk dalam posisi siaga, dan menggosok lantai dengan gerakan panik tepat saat gagang pintu kamar mandi berputar perlahan. Klek! Pintu kamar mandi terbuka lebar, memuntahkan uap hangat yang berbau sabun lavender mahal ke udara. Sosok Ibu Ratna muncul dari balik kabut tipis itu, wajahnya segar dan merah merona sehabis mandi air panas. Ia mengeratkan lilitan handuk di kepalanya, matanya langsung memindai ruangan dengan tatapan tajam bak elang yang mencari mangsa. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat tatapannya jatuh padaku yang sedang membungkuk, menggosok lantai keramik dengan kain pel yang setengah basah. Kamu ini, Nadia? Hardiknya tiba-tiba, membuat bahuku tersentak kaget. Ngepel lantai saja kok suaranya gaduh sekali seperti orang mau perang? Kalau Rio bangun gara-gara keributan kamu, awas ya. Aku menelan ludah, menahan gejolak amarah yang serasa ingin meledakkan dada. Tanganku mencengkeram kain pel begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Ingin rasanya aku berteriak di depan wajahnya, meneriakkan bahwa aku tahu semua kebusukan yang ia sembunyikan. Bahwa anak, soleh, yang ia banggakan itu adalah penipu ulung yang tega menumbalkan istri dan anaknya sendiri. Bayangan wajah Mas Arya yang tertawa di pinggir kolam renang kembali menari di pelupuk mataku, menyakitkan sekaligus menjijikan. Namun, logika warasku segera mengambil alih. Jika aku meledak sekarang, aku tak punya apa-apa. Tidak ada bukti fisik, tidak ada saksi, dan parahnya, ponsel itu belum sempat kusentuh untuk menyalin data. Aku akan dianggap menantu gila yang memfitnah orang mati, lalu diusir tanpa membawa Rio. Tidak, aku tidak boleh kalah konyol. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memaksakan diri mengangkat wajah. Aku memasang ekspresi paling menyedihkan yang biasa ia lihat, wajah menantu bodoh yang penurut. Maaf, Bu. Tadi saya terpeleset sedikit. Lantainya licin. Jawabku lirih, menundukkan pandangan seolah-olah aku takut padanya. Padahal, di dalam hati, rasa takut itu sudah mati, berganti menjadi dendam dingin yang membeku. Ibu Ratna mendengus kasar, meremehkan. Ia melangkah menuju meja makan. Detik-detik paling menyiksa dimulai. Ia mengulurkan tangan, meraih ponsel pintarnya. Aku menahan napas, berdoa dalam hati agar ia tak menyadari pergeseran posisi ponsel itu barang 1 milimeter pun. Gumamnya pelan sambil mengetuk layar ponsel. Ia mengerutkan kening. Darahku berdesir. Apakah ia tahu? Apakah ia curiga? Perasaan tadi ada bunyi notifikasi. Gerutunya sendiri. Matanya masih terpaku pada layar yang terkunci. Ia menoleh padaku dengan tatapan menyelidik. Nadia, ada telepon masuk tadi pas saya mandi. Pertanyaan itu adalah jebakan.
Aku menggeleng cepat, memasang wajah polos tanpa dosa. Tidak ada, Bu. Dari tadi HP Ibu diam saja. Mungkin suara HP tetangga sebelah. Ibu Ratna menatapku lekat-lekat selama beberapa detik, mencari celah kebohongan. Untungnya, selama 2 tahun ini ia terlanjur menganggapku wanita bodoh yang tak tahu teknologi canggih. Baginya, aku hanyalah Nadia si udik yang gagap gejet. Kesombongannya itulah yang menyelamatkanku hari ini. Ya sudahlah, ia mengibaskan tangan, lalu membuka kunci layarnya dengan cepat. Aku melirik dari sudut mata, memastikan sandinya benar-benar tanggal lahir Mas Arya, lalu tersenyum kecil membaca pesan di sana. Senyum kemenangan yang membuat perutku mual. Ia pasti sedang membaca pesan dari anak kesayangannya tentang uang asuransi itu. Sana lanjut kerja. Jangan melamun terus. Dasar lelet. Ia melenggang pergi masuk ke kamarnya, membanting pintu hingga tertutup rapat. Begitu sosoknya menghilang, kakiku lemas seketika. Aku terduduk di lantai yang basah, membiarkan dinginnya keramik meresap ke kulit. Air mata yang tadi kutahan akhirnya menetes satu persatu. Bukan air mata cengeng, tapi air mata seorang ibu yang sadar bahwa ia sendirian di medan perang ini. Aku menatap pintu kamar mertuaku dengan pandangan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Selama ini aku diam karena aku pikir aku berhutang budi. Tapi hari ini, hutang itu lunas. Mereka yang memulai permainan kotor ini, maka aku yang akan mengakhirinya. Aku menghapus air mata di pipi dengan kasar. Jika mereka menganggapku, Nadia si bodoh, maka biarlah aku menjadi bodoh di mata mereka. Karena justru di balik topeng kebodohan itulah, aku bisa bergerak bebas tanpa dicurigai. Aku bangkit berdiri, mengambil ember pel dengan mantap. Rencana demi rencana mulai tersusun di kepalaku. Aku butuh bukti nyata. Aku butuh jejak digital yang tak bisa dibantah. Nanti malam, saat seisi rumah terlelap, si bodoh ini akan mulai berburu hantu. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam semakin larut, menyelimuti rumah tua ini dengan keheningan yang mencekam, hanya dipecahkan oleh suara detak jarum jam dinding yang terdengar, seperti hitungan mundur menuju kiamat kecil bagi keluarga ini. Di kamar sempit yang pengap, aku menatap wajah Rio yang tertidur pulas. Napasnya teratur, wajah polosnya begitu damai, sama sekali tak tahu bahwa ayahnya, sosok pahlawan yang sering ia tanyakan keberadaannya, sedang hidup mewah di tempat lain, menukar masa depan anaknya dengan kesenangan sesaat. Aku mengecup kening Rio pelan, berbisik lirih, tunggu sebentar lagi, nak. Ibu janji akan merebut kembali hakmu yang dicuri. Dengan langkah seringan kapas, aku menyelinap keluar kamar. Kakiku menapah hati-hati di lantai ubin yang dingin, menghindari bagian lantai kayu yang biasa berderit jika diinjak. Targetku ada di ruang tengah. Dari balik pintu kamar utama yang sedikit renggang, terdengar dengkuran halus Ibu Ratna. Kebiasaan lamanya yang tak bisa tidur tanpa pintu terbuka demi sirkulasi udara kini menjadi senjata makan tuan. Di sana, di atas bufet kayu jati, ponsel pintar miliknya sedang diisi daya. Lampu indikator merahnya berkedip dalam gelap, seolah mata iblis yang sedang beristirahat. Betapa sombongnya dia, merasa begitu aman di kerajaan kecilnya ini hingga meletakkan kotak Pandora itu begitu saja. Kesombongan itulah yang akan menjadi pintu kehancurannya. Jantungku berpacu cepat saat tanganku menyentuh layar dingin ponsel itu. Cahaya layar yang menyala tiba-tiba terasa menyilaukan di ruangan gelap ini, membuatku panik sesaat, takut cahaya itu membangunkan singa yang sedang tidur. Dengan tangan gemetar namun pikiran jernih, aku menekan kombinasi angka keramat itu lagi, 120590. Terbuka. Aku tidak punya banyak waktu untuk membaca ulang pesan-pesan menyakitkan itu, emosiku bisa meledak dan menggagalkan segalanya. Sesuai rencana darurat yang kususun tadi sore, aku segera membuka menu pengaturan. Berbekal sedikit pengetahuan yang kudapat dari Raka, teman lama ahli IT yang diam-diam kuhubungi lewat pesan singkat saat meminjam wifi tetangga sore tadi, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku bukan lagi Nadia yang gagap teknologi. Rasa sakit telah memaksaku belajar lebih cepat dari siapapun. Jariku menari cepat di atas layar. Aku membuka aplikasi Google Maps di ponsel Ibu Ratna, lalu mengaktifkan fitur location sharing, berbagi lokasi, secara real-time dan permanen ke nomor WhatsApp baruku, nomor rahasia yang kartunya baru saja kubeli dengan uang sisa belanja sayur. Setelah tautan terkirim,
Aku buru-buru menghapus jejak notifikasi pengiriman pesan itu di ponselnya dan menyembunyikan notifikasi berbagi lokasi jauh di dalam pengaturan sistem. Selesai. Ponsel itu kuletakkan kembali persis di posisi semula, seolah tak pernah disentuh. Aku kembali ke kamar dengan napas memburu, lalu segera menyalakan ponsel bututku yang layarnya sudah retak di sudut. Sebuah notifikasi masuk. Aku membuka peta digital itu. Sebuah titik merah berkedip di layar, menandakan lokasi terkini dari perangkat Ibu Ratna yang terhubung dengan akun Google yang sama dengan Arya. Namun, yang membuat dadaku sesak bukan posisi Ibu Ratna yang ada di rumah ini, melainkan riwayat perjalanan yang terekam di akun itu. Ada satu titik koordinat lain yang sering dikunjungi akun keluarga ini. Titik itu kini menyala terang di kejauhan, ratusan kilometer dari tempatku berdiri. Titik itu berada di kawasan elit Pegunungan Batu. Aku memperbesar peta itu dengan jari yang gemetar. Villa Cempaka Nirwana. Nama tempat itu terpampang jelas. Sebuah komplek villa eksklusif yang harga sewa per malamnya mungkin cukup untuk biaya makan kami setahun. Air mataku menetes lagi, jatuh tepat di atas layar retak itu. Di sana, di titik merah itu, suamiku berada. Mas Arya masih bernapas. Ia tidak berada di dalam tanah, tidak menjadi abu seperti yang selama ini kupikirkan. Ia sedang tidur nyenyak di kasur empuk, berselimut tebal di tengah udara pegunungan yang sejuk, sementara aku dan Rio di sini berteman nyamuk dan atap bocor. Jarak ratusan kilometer itu terasa begitu dekat sekaligus begitu jauh. Ketemu kamu, Mas, desisku dalam gelap, suaraku serak menahan amarah yang membuncah. Titik merah di peta itu bukan sekadar lokasi geografis. Itu adalah bukti pengkhianatan paling keji. Selama ini aku mengira ia ada di langit. Ternyata ia hanya bersembunyi di balik kabut pegunungan dan tumpukan uang haram. Malam ini, biarlah mereka tidur nyenyak untuk terakhir kalinya dalam kepalsuan itu. Karena besok, saat matahari terbit, aku tidak akan lagi menjadi Nadia yang diam menunggu takdir. Aku sudah memegang kuncinya. Jejak digital ini akan menuntunku langsung ke hadapan mereka. Hantu itu harus ditangkap, bukan didoakan. Dan aku bersumpah, pertemuan kami nanti akan menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Matahari pagi belum benar-benar tinggi, namun aroma parfum melati yang menyengat sudah memenuhi seluruh penjuru ruang tamu, seolah berusaha menutupi bau apek kemiskinan yang selama ini melekat di dinding rumah kami. Hari ini adalah hari keberangkatan Ibu Ratna. Di hadapanku, berdiri 3 koper besar bermerek yang terlihat mengkilap, sangat kontras dengan daster lusuh yang kukenakan. Ia bilang ini hanya perjalanan 3 hari untuk wisata religi, bersama kelompok pengajian ibu-ibu sosialita, tapi jumlah barang bawaannya seakan ia hendak pindah negara. Aku tahu persis, di dalam koper-koper itu bukan berisi mukena atau kitab suci, melainkan gaun-gaun pesta dan oleh-oleh mahal untuk anak kesayangannya yang sedang menunggu di alam barzah palsu itu. Nadia, jangan melamun terus. Bentaknya sambil mematut diri di depan cermin, membenarkan letak kerudung sutranya yang berharga jutaan rupiah. Ingat pesan saya, jaga rumah. Kunci pintu ganda kalau malam. Jangan sampai ada maling masuk. Betapa ironisnya. Maling yang sebenarnya justru sedang berdiri di depanku, hendak pergi menemui kepala perampok yang telah mencuri masa depan cucunya sendiri. Aku hanya mengangguk pelan, menelan rasa muak yang menggumpal di leher. Ini uang belanja selama saya pergi, ujarnya sambil melempar 2 lembar uang 50 ribuan ke atas meja. Uang itu melayang pelan sebelum jatuh tergeletak menyedihkan di samping vas bunga kosong. 100.000 rupiah. Untuk makan 2 orang selama 3 hari, bahkan untuk membeli susu formulario yang layak saja tidak cukup. Sementara dia, di luar sana akan menghamburkan jutaan rupiah sekali makan. Terima kasih, Bu, jawabku lirih. Aku tidak protes. Aku tidak meminta tambah. Untuk apa berdebat dengan hati yang sudah membatu? Aku mengambil uang itu, bukan untuk dibelanjakan, tapi sebagai bukti betapa murahnya harga nyawa kami di matanya. Tak lama kemudian, sebuah klakson mobil terdengar nyaring dari depan pagar. Sebuah mobil travel premium berwarna hitam mengkilap sudah menunggu. Sopirnya turun dengan sigap mengangkut koper-koper itu. Ibu Ratna melenggang keluar tanpa menoleh sedikit pun pada Rio yang sedang duduk di teras memegang mainan mobil-mobilan butut yang rodanya sudah hilang satu. Tidak ada pelukan perpisahan untuk cucunya.
Tidak ada kecupan sayang. Rio hanya menatap nanar kepergian neneknya, seolah ia tahu dirinya tak diinginkan. Dah, nenek. Cicit Rio pelan, tangannya melambai pada kaca mobil gelap yang tertutup rapat. Hatiku hancur berkeping-keping melihat pemandangan itu. Air mataku hampir jatuh, tapi segera kuhapus kasar. Begitu mobil mewah itu menghilang di tikungan jalan, aku langsung bergerak secepat kilat. Waktu untuk bersedih sudah habis. Aku berlari masuk, menyambar tas ransel yang sudah kusiapkan semalam. Di dalamnya ada baju ganti seadanya, powerbank, dan botol minum. Aku segera menggendong Rio, membawanya ke rumah Bu Tejo, tetangga sebelah yang paling bisa dipercaya dan satu-satunya orang yang tahu sedikit tentang penderitaanku. Titip Rio ya, Bu. Saya ada urusan hidup dan mati, bisikku pada Bu Tejo. Wanita parubaya itu menatapku dengan mata berkaca-kaca, paham bahwa aku sedang memperjuangkan keadilan, lalu memeluk Rio erat. Dengan napas memburu, aku berlari menuju pangkalan ojek di ujung gang. Aku tidak punya uang untuk menyewa mobil, tapi aku punya tekad baja. Aku menyewa motor metik harian milik salah satu tukang ojek yang kukenal baik, dengan jaminan KTP-ku satu-satunya. Hati-hati, Nat. Motornya rem belakangnya agak dalam, pesan Mang Ujang. Aku mengangguk, mengenakan helm yang kaca depannya sudah penuh goresan. Aku mengeluarkan ponselku, menempelkannya pada holder HP motor yang longgar. Di layar peta digital itu, titik merah yang menandakan lokasi Ibu Ratna sedang bergerak menjauh, menuju jalan tol arah selatan. Titik itu adalah targetku. Mesin motor menderu. Angin pagi menampar wajahku, tapi rasa dinginnya tak sebanding dengan dinginnya perlakuan mereka selama ini. Aku menarik gas perlahan, mulai membelah jalanan aspal. Jarak kami mungkin terpisah puluhan kilometer sekarang, dan mobil travel itu pasti jauh lebih cepat. Tapi mereka tidak tahu satu hal, 2 orang teraniaya adalah bahan bakar yang tak akan pernah habis. Aku akan mengejar mereka. Aku akan mengikuti titik merah itu sampai ke ujung dunia sekalipun. Tunggu aku, Mas, gumamku di balik helm. Istrimu yang bodoh ini sedang datang untuk berwisata, juga. Wisata menuju kebenaran. Roda motor berputar semakin cepat, meninggalkan komplek perumahan yang penuh kenangan pahit, menuju jalan raya yang akan membawaku pada jawaban akhir dari teka-teki kematian suamiku. Angin dingin pegunungan yang menusuk hingga ke sumsum tulang, seolah tak mampu mendinginkan kepala yang mendidih ini. Setelah 3 jam bertarung dengan jalanan menanjak yang berkelok tajam, motor sewaan yang kutunggangi akhirnya melambat. Napasku memburu, beradu dengan uap putih yang keluar dari mulut setiap kali aku menghembuskan nafas lelah. Di layar ponsel yang retak, titik merah itu berhenti berkedip tepat di depan mataku. Google Maps menyatakan, Anda telah tiba di tujuan. Aku mematikan mesin motor, membiarkan keheningan mengambil alih sejenak. Di hadapanku, berdiri kokoh sebuah bangunan yang lebih mirip benteng pertahanan daripada rumah peristirahatan. Villa Cempaka Nirwana. Papan nama dari kayu jati ukiran emas itu terpampang angkuh di gerbang utama yang menjulang setinggi 3 meter. Pagar besi hitam yang rapat dijaga oleh pos keamanan yang dilengkapi CCTV di setiap sudutnya. Dari luar saja, tempat ini meneriakkan kemewahan yang tak tersentuh, sebuah dunia yang sengaja diciptakan untuk menjauhkan orang-orang miskin sepertiku. Mobil travel mewah yang membawa Ibu Ratna sudah terparkir manis di dalam, terlihat samar dari celah gerbang. Tentu saja, aku tidak mungkin masuk lewat depan. Penampilanku yang lusuh dengan jaket ojek yang kebesaran ini pasti akan langsung diusir oleh satpam. Aku harus mencari jalan lain. Dengan hati-hati, aku menuntun motor ke semak-semak rimbun agak jauh dari gerbang utama, menyembunyikannya di balik pepohonan pinus agar tidak mencurigakan. Kakiku melangkah menyusuri tembok samping villa yang panjangnya seolah tak berujung. Tanah becek dan ranting berduri menggores sepatu ketsku yang sudah tipis. Tapi rasa sakit fisik itu tak lagi kurasakan. Mataku terus memindai, mencari celah, sekecil apapun itu. Hingga akhirnya, aku menemukannya. Di bagian belakang villa, di area yang berbatasan langsung dengan tebing curam, pagar tembok itu sedikit tertutup oleh tanaman rambat yang sangat lebat. Ada celah kecil di antara rimbunan daun bougainville, cukup untuk sepasang mata mengintip ke dalam. Dengan jantung yang berdetak secepat drum band, aku merapatkan tubuh ke tembok dingin itu. Tanganku menyibakkan dedaunan dengan gemetar.
Dan detik itu juga, waktu seakan berhenti berputar. Pemandangan di balik tembok itu begitu indah, namun seketika membuat perutku mual hebat. Sebuah taman luas dengan rumput hijau terpangkas rapi terhampar di sana, mengelilingi kolam renang air hangat yang uapnya mengepul lembut. Tapi bukan keindahan itu yang membuatku terpaku, melainkan sosok manusia yang ada di sana. Di kursi santai tepi kolam, seorang pria sedang duduk bersandar dengan santai. Ia mengenakan kemeja pantai bermotif bunga yang kancingnya dibuka setengah, memperlihatkan perutnya yang membuncit, tanda kemakmuran yang berlebihan. Di tangan kanannya terselip cerutu yang asapnya mengepul, dan di tangan kirinya memegang gelas berisi cairan berwarna kuning keemasan. Itu dia, Mas Arya. Kakiku lemah seketika, nyaris membuatku ambruk jika tak berpegangan pada akar pohon. Ia bukan hantu. Ia bukan mayat gosong yang diceritakan polisi 2 tahun lalu. Kulitnya bersih, wajahnya terlihat lebih segar dan gemuk dibanding terakhir kali aku melihatnya. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda penderitaan di wajahnya. Saat aku dan Rio harus berbagi satu telur dadar untuk makan seharian, pria ini, suamiku ini, sedang berpesta pora menikmati surga dunianya. Tiba-tiba, tawa itu pecah. Suara tawa Mas Arya yang khas, berat dan renyah, terdengar menggema hingga ke tempatku bersembunyi. Tawa yang dulu selalu kurindukan saat ia pulang kerja, kini terdengar seperti suara pisau yang mengiris gendang telingaku. Ia sedang tertawa lepas menanggapi ucapan Ibu Ratna yang baru saja keluar dari dalam villa, sambil membawa nampan berisi buah-buahan potong. "Gimana, Bu? Enak kan jadi orang kaya? Gak perlu dengerin rengekan Rio minta susu," ucap Arya lantang, suaranya terbawa angin hingga menusuk dadaku. Air mataku jatuh tanpa permisi. Bukan karena rindu, tapi karena rasa jijik yang luar biasa. 2 tahun aku menangisi gundukan tanah kosong. 2 tahun aku menyalahkan diriku sendiri atas kematiannya. Ternyata, dia tidak mati. Dia hanya membunuh nuraninya sendiri. Di balik tembok tinggi ini, mereka membangun istana di atas tulang belulang masa depan anakku. Aku menghapus air mata itu dengan punggung tangan yang kasar. Cukup. Cukup sudah aku menjadi wanita lemah yang menangisi takdir. Hantu itu nyata, dan dia sedang tertawa. Tapi dia lupa bahwa tawa paling keras biasanya terdengar sesaat sebelum kehancuran tiba. Aku merogoh saku, menggenggam ponselku erat-erat. Benteng ini mungkin tinggi, tapi tidak ada benteng yang tak bisa ditembus oleh 2 istri yang teraniaya. Aku akan masuk ke sana, bagaimanapun caranya. Langit senja mulai turun perlahan, menyapukan warna jingga kemerahan di ufuk barat yang seolah menjadi tirai pembuka bagi babak paling menyakitkan dalam hidupku. Kabut tipis mulai turun menyelimuti area villa, memberikan keuntungan bagiku untuk bergerak lebih dekat tanpa terlihat. Dengan memanfaatkan bayang-bayang pepohonan pinus yang tinggi menjulang, aku memberanikan diri memanjat tembok samping yang tertutup tanaman rambat. Untunglah tubuhku yang kurus karena kurang makan selama 2 tahun ini, membuatku cukup lincah untuk menyelinap masuk ke area taman belakang, tanpa menimbulkan suara berarti. Aku bersembunyi di balik sebuah pilar batu besar yang tertutup pot tanaman hias raksasa. Dari jarak sedekat ini, aroma daging panggang yang dibakar di atas arang langsung menusuk hidungku. Perutku berbunyi nyaring, perih karena seharian belum diisi nasi, sebuah ironi yang begitu kejam saat melihat pemandangan di hadapanku. Di gazebo mewah berlantaikan marmer itu, sebuah pesta kecil sedang berlangsung. Dan pesta itu bukan hanya dihadiri oleh Ibu Ratna dan Mas Arya. Ada orang ketiga. Seorang wanita muda dengan gaun merah, menyala duduk di pangkuan Mas Arya. Ia cantik, kulitnya mulus terawat, rambutnya hitam berkilau, sangat kontras dengan penampilanku yang kusam dan berbau matahari. Mereka berdua saling menyuapi potongan daging steak mahal sambil tertawa-tawa. Hatiku rasanya diremas kuat hingga hancur menjadi debu. Jadi, bukan hanya uang yang ia cari. Mas Arya memalsukan kematiannya juga untuk membuangku demi wanita lain. Ia mengganti istri yang menemaninya dari nol dengan boneka cantik, yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Dengan tangan gemetar hebat, aku mengeluarkan ponselku. Layarnya yang retak tak menghalangiku untuk menekan tombol rekam video. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Aku butuh suara iblis itu keluar dari mulutnya sendiri. Dan seolah Tuhan sedang memihakku, obrolan mereka tiba-tiba mengarah ke topik yang paling kuharapkan. Sayang, dagingnya enak banget. Manja wanita itu,
yang kudengar dipanggil Bella. Coba kalau kamu nggak punya duit, mana bisa kita makan beginian tiap hari? Arya tertawa lepas, lalu menyesap wine di gelasnya. Suaranya terdengar jelas, terekam sempurna oleh mikrofon ponselku. Makanya, Bel, itu keputusan terbaik dalam hidupku. Untung aku palsukan kecelakaan itu. Coba bayangkan, kalau aku nggak pura-pura mati, aku pasti sudah mendekam di penjara atau mati dibacok rentenir karena hutang judi online itu. 5 miliar dari asuransi jiwa itu penyelamat kita. Ibu Ratna, yang duduk santai sambil menikmati buah anggur, ikut menimpali dengan nada bangga yang membuat darahku mendidih. Iya dong, itu kan ide Mama. Biar si Nadia yang bodoh itu yang nanggung semua sisa hutang receh kamu. Dia kan istri berbakti, biarin aja dia menderita. Yang penting kita aman, hidup enak, jauh dari kejaran orang. Bener, Ma, sahut Arya sambil mencium pipi Bella. Nadia itu terlalu polos. Dia pasti sekarang lagi nangis-nangis di pojokan kamar sambil makan nasi garem. Biarin aja, anggap aja dia lagi nebus dosanya karena jadi istri yang ngebosenin. Cukup. Aku menekan tombol, stop, pada rekaman itu dengan napas tersengal. Air mataku sudah tak bisa keluar lagi, seolah kelenjarnya sudah mati rasa saking sakitnya. Pengakuan itu sudah di tangan. Video berdurasi 2 menit itu adalah senjata nuklir yang akan menghancurkan hidup mereka dalam sekejap. Mereka pikir aku sedang menangis di pojokan? Salah besar. Nadia yang cengeng sudah mati bersamaan dengan detik rekaman ini tersimpan. Aku menyimpan ponsel itu ke dalam saku jaket, menggenggamnya erat seolah itu adalah nyawaku. Di balik pilar batu yang dingin ini, aku menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya sebagai korban. Mulai detik ini, peran kami bertukar. Mereka bukan lagi pemangsa, dan aku bukan lagi mangsa. Malam ini, di bawah langit yang menjadi saksi bisu, aku tidak akan melapor polisi diam-diam. Itu terlalu mudah bagi mereka. Kejahatan sekeji ini butuh panggung yang lebih besar. Mereka menyukai drama, bukan? Maka aku akan memberikan mereka pertunjukan paling megah yang pernah ada. Aku mundur perlahan, mencari posisi yang lebih strategis dengan pencahayaan yang cukup. Aku membuka aplikasi Facebook, tempat di mana grup warga komplek, keluarga besar, dan relasi bisnis Arya berkumpul. Jariku melayang di atas tombol live streaming. Selamat menikmati makan malam terakhir kalian, bisikku pada angin malam. Di bawah naungan pohon Kamboja hias yang remang-remang, aku menyandarkan punggung yang terasa remuk redam pada tembok dingin villa. Sinyal wifi, Villa Cempaka Guest, tertangkap kuat di ponselku tanpa sandi, sebuah ironi yang pahit, fasilitas mewah yang mereka banggakan justru akan menjadi jalan tol bagi kehancuran mereka sendiri. Aku tidak memilih untuk lari ke kantor polisi saat ini. Pengalamanku sebagai orang kecil mengajarkan satu hal yang menyakitkan. Hukum terkadang butuh waktu lama untuk memihak kami, apalagi jika lawan memiliki uang 5 miliar untuk menyewa pengacara atau membeli kebebasan sementara. Tidak. Aku tidak bisa mengambil risiko Mas Arya kabur lagi. Aku butuh hakim yang lebih kejam, lebih cepat, dan tak kenal ampun. Hakim itu bernama sanksi sosial. Aku membuka aplikasi Facebook dengan tangan yang terasa dingin. Jari-jariku yang kasar dan kapalan karena terlalu sering mencuci baju tetangga demi sesuap nasi, kini menari lincah di atas layar retak itu. Aku masuk ke grup warga komplek Melati, grup yang isinya ribuan tetangga, tempat di mana selama ini aku sering dijadikan bahan gunjingan sebagai janda pembawa sial atau istri yang kurang doa. Malam ini, semua fitnah itu akan berbalik arah. Aku juga menandai akun keluarga besar Mas Arya, akun resmi pihak asuransi yang dulu mencairkan dana kematian, hingga akun bank tempat Mas Arya meninggalkan hutang yang mencekiku. Malam ini, semua orang harus diundang ke pesta keji ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang berpacu liar bak kuda pacuan. Ada rasa takut yang menyelinap, tentu saja. Bagaimana jika sinyal hilang? Bagaimana jika mereka menyadari keberadaanku dan menyerangku di tempat sepi ini? Tapi bayangan wajah Rio yang tadi pagi melambaikan tangan dengan mata berkaca-kaca pada neneknya yang tak peduli, seketika membakar habis rasa takut itu. Rio berhak mendapatkan keadilan. Nama baikku berhak dipulihkan dari lumpur kehinaan ini. Aku mengetik judul siaran langsung itu dengan jempol yang gemetar.
Bukan gemetar karena ragu, tapi karena adrenalin yang memuncak di ujung tanduk. Judul, Mukjizat atau Laknat? Grebek suami yang meninggal 2 tahun lalu sedang pesta BBQ di puncak bersama pelakor. Judul yang provokatif, tapi 100% fakta. Aku mengatur posisi kamera dari celah tanaman hias, memastikan lensa membidik lurus ke arah gazebo terang benderang di mana 3 manusia tak punya hati itu sedang bersulang. Cahaya lampu taman menyorot wajah mereka dengan sempurna, seolah Tuhan memang menyediakan spotlight khusus untuk panggung dosa ini. 1 detik, 2 detik. Aku menatap tombol merah bertuliskan, Go Live. Inilah saatnya. Dengan 1 ketukan jari, aku akan meledakkan bom waktu yang selama ini mereka rakit sendiri dengan kebohongan. Klik. Indikator, live, menyala merah di pojok layar. Angka penonton mulai bergerak dari 0 menjadi 1, 10, 50, hingga ratusan dalam sekejap mata. Notifikasi komentar mulai membanjiri layar dengan kecepatan kilat. Loh, itu kan Mas Arya? Astaga, bukannya dia sudah dikubur 2 tahun lalu? Itu Bu Ratna? Katanya lagi wisata religi, kok ada perempuan lain? Gila, jadi selama ini Nadia dibohongi? Jahat banget. Aku tersenyum getir membaca komentar-komentar itu. Air mataku sudah kering, digantikan oleh tatapan nyalang seorang istri yang siap menuntut balas. Di seberang sana, Mas Arya masih tertawa lebar sambil mengangkat gelas wine-nya tinggi-tinggi, sama sekali tak sadar bahwa ribuan mata sedang menatapnya dengan jijik dan murka melalui lensa ponsel bututku. Nikmatilah tawa terakhir itu, Mas. Habiskan sisa daging di piringmu. Karena setelah ini, dunia kalian akan runtuh menimpa kepala kalian sendiri, dan tak akan ada tempat lagi untuk bersembunyi. Panggung sudah siap, penonton sudah marah. Sekarang giliran pemeran utama wanita untuk masuk ke dalam adegan. Angka penonton di layar ponselku kini menembus 1.500 orang. Kolom komentar bergerak begitu cepat bagai air bah, berisi sumpah serapah untuk hantu yang sedang asyik berpesta itu. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa serpihan keberanian yang kupunya. Ini bukan lagi soal aku, ini soal Rio, soal harga diri seorang istri dan ibu yang diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Aku melangkah keluar dari balik rimbunan pohon Kamboja, berjalan pelan di atas rumput Jepang yang empuk, sangat kontras dengan lantai semen rumah kami yang dingin dan kasar. Langkahku sunyi, tertelan oleh suara musik dangdut koplo yang diputar cukup kencang dari speaker Bluetooth di gazebo. Pemandangan di depanku sungguh menyayat hati. Mas Arya sedang memejamkan mata, kepalanya bergoyang menikmati irama, sementara Bella dengan manja menyuapkan potongan melon ke mulutnya. Ibu Ratna? Dia sedang sibuk memotret makanan, mungkin untuk stok pamer di status WhatsApp yang disembunyikan dariku. Mereka begitu bahagia. Tertawa lepas di atas tangisanku. Membangun istana di atas puing-puing masa depan Rio yang mereka rampas. Jarak kami tinggal 5 meter. 4 meter. 3 meter. Aku mengangkat ponselku setinggi dada, memastikan wajah mereka masuk dalam bingkai siaran langsung ini dengan jelas. Cahaya lampu taman menyinari wajahku yang pucat dan tanpa riasan, wajah lelah seorang wanita yang dipaksa menjadi baja. Lagunya enak ya, Mas. Suaraku keluar, bergetar namun cukup tajam untuk membelah udara malam. Mirip sama lagu yang diputar tetangga waktu tahlilan 7 hari kematianmu dulu. Hening. Seketika itu juga, waktu seolah membeku. Musik dangdut yang ceria itu tiba-tiba terdengar mencekam seperti lonceng kematian. Gerakan tangan Bella yang memegang garpu terhenti kaku di udara. Ibu Ratna menjatuhkan ponselnya ke meja marmer dengan bunyi tak yang nyaring. Dan Mas Arya perlahan, sangat perlahan, ia memutar lehernya ke arahku. Wajahnya yang tadi merah merona karena alkohol dan tawa, dalam sekejap berubah menjadi putih pucat. Seputih kain kafan yang seharusnya membungkus tubuhnya 2 tahun lalu. Matanya melotot, seolah ia baru saja melihat malaikat pencabut nyawa datang menjemput. Nah, Nadia? Suaranya tercekat, nyaris tak terdengar, keluar seperti cicitan tikus yang terperangkap dalam jebakan. Aku tersenyum tipis. Senyum yang penuh luka. Kenapa kaget? Mas? Kirain aku hantu gentayangan? Atau kamu kaget karena istrimu yang bodoh dan kampungan, ini bisa sampai ke surga tersembunyi kalian? Aku melangkah 1 langkah lagi mendekat,
membiarkan kamera menyorot wajah ketakutan mereka secara close-up. Ribuan penonton di seberang sana pasti sedang menahan napas menyaksikan drama nyata ini. "Mas, kamu masih hidup?" tanyaku dengan nada pura-pura syok, meniru sandiwara yang mereka mainkan selama ini. "Jadi, mayat gosong siapa yang aku tangisi sampai air mataku kering itu? Jadi, uang 5 miliar itu nyata? Wah, hebat sekali skenarionya, Bu Ratna." Aku mengalihkan kamera ke wajah mertuaku yang kini bibirnya gemetar hebat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun pembelaan. Wanita yang tadi pagi begitu angkuh saat melempar uang 50.000 padaku, kini terlihat kerdil dan menyedihkan. "Nadia, dengerin dulu, ini nggak seperti yang kamu lihat." Arya mencoba bangkit berdiri, tapi kakinya lemas seketika. Ia justru tersandung kaki meja dan jatuh terduduk di lantai gazebo. Gelas wine-nya tumpah, cairan merah itu membasahi kemeja mahalnya. Terlihat seperti darah, sebuah simbol yang pas untuk dosa-dosanya. "Jangan mendekat," teriak Bella histeris, menutupi wajahnya dengan tas tangan mahal. Sadar bahwa wajahnya kini sedang ditonton ribuan orang dan reputasinya hancur detik ini juga. "Gue nggak tahu apa-apa. Gue kira dia duda kaya." "Selamat malam, semuanya," ucapku dingin, berbicara pada mereka bertiga sekaligus pada kamera. "Maaf mengganggu pesta kematiannya. Saya cuma mau mengantar undangan dari neraka dunia nyata. Kalian pikir kalian bisa lari? Kalian lupa, doa istri yang dizalimi itu tidak ada hijabnya, langsung menembus langit. Malam ini, topeng sempurna mereka retak, dan aku berdiri di sini untuk memecahkannya hingga menjadi debu yang tak berharga. Matikan HP itu sekarang juga, Nadia, dasar perempuan gila." Teriakan Ibu Ratna memecah kebisuan malam, melengking tinggi hingga membuat burung-burung malam di hutan pinus mungkin terkejut. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini berubah merah padam karena campuran rasa malu dan panik yang meledak. Dengan gerakan kasar yang tak pernah kuduga dari wanita seusianya, ia menerjang maju, mencoba merebut ponsel dari genggamanku. Kuku-kukunya yang runcing dan berkutek merah mengarah ke wajahku, siap mencakar apa saja demi menghentikan siaran langsung ini. Namun, aku bukan lagi Nadia yang lemah. Dengan gesit aku mundur selangkah, membuat Ibu Ratna yang mengenakan sandal hak tinggi kehilangan keseimbangan dan nyaris tersungkur ke rumput basah. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan amarah yang sia-sia. "Jangan harap, Bu," desisku tajam, tetap mengarahkan kamera ke wajahnya yang berantakan. "Ibu mau pamer kesosialitakan? Ini saya bantu viralkan. Satu Indonesia sekarang sedang menonton wajah asli ibu." Di lantai gazebo, pemandangan yang lebih menyedihkan terjadi. Mas Arya, laki-laki yang dulu kuanggap imam keluarga, kini merangkak mundur seperti kepiting rebus. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba berdiri untuk lari, tapi kakinya terlalu gemetar untuk menopang berat badannya sendiri. "Nadia, tolong, Nat, matikan dulu," rengeknya dengan suara parau. Air mata buaya mulai menetes. "Kita bicarakan baik-baik. Ini semua bukan mauku. Sumpah demi Tuhan, Nat, ini semua ide Mama." Mendengar itu, mata Ibu Ratna melotot nyaris keluar. Ia berbalik menatap anak kesayangannya dengan tatapan tak percaya. Persekutuan setan mereka retak seketika di bawah tekanan. "Heh, jaga mulutmu ya, Arya. Apa kamu bilang? Ide Mama?" jerit Ibu Ratna histeris, melupakan kamera yang masih merekam. "Kamu yang datang merengek-rengek minta dibayarin hutang judi. Kamu yang bilang lebih baik mati daripada di penjara. Mama cuma bantu kamu, dasar anak tak tahu diuntung. Tapi Mama yang urus asuransinya. Mama yang ngelarang aku kasih uang ke Nadia." Arya membalas tak kalah kencang, menunjuk wajah ibunya dengan telunjuk gemetar. Saling lempar kesalahan pun terjadi, sebuah tontonan gratis yang begitu memalukan. Mereka saling mencabik seperti serigala yang terperangkap dalam lubang yang sama. Aku tertawa kecil, tawa yang terasa hampa. "Lihatlah kalian," ucapku lirih, tapi cukup keras untuk didengar mikrofon. "Keluarga harmonis yang kalian pamerkan ternyata cuma sampah." Aku kembali menatap layar ponsel. Kolom komentar bergerak begitu cepat hingga sulit dibaca. "Mas, dengar ini komentar dari Pak RT kita," ucapku sambil membacakan salah satu komentar teratas dengan lantang. "Memalukan. Warga sudah sepakat,
Jangan harap kalian bisa injak kaki di komplek ini lagi. Kami sudah lapor polisi lokasi kalian. Dan ini dari Bu Tejo, tetangga yang sering ibu hina miskin. Ternyata kemewahan kalian dibeli pakai air mata menantu. Hati-hati, azab itu nyata. Setiap kalimat yang kubacakan bagaikan tamparan fisik bagi mereka. Arya menutup telinganya rapat-rapat, meringkuk di lantai seperti bayi ketakutan. Bella, sang pelakor yang sejak tadi diam mematung di pojok gazebo, tiba-tiba mengambil tasnya dengan kasar. Wajah cantiknya luntur oleh air mata ketakutan. Ia sadar kapal ini akan karam, dan ia tak mau ikut tenggelam. Gue nggak ikutan. Gue nggak tahu kalau lo punya bini yang ditipu begini. Dasar cowok gila. Maki Bella sambil melempar gelas wine ke arah Arya, lalu berlari kabur ke arah kegelapan taman belakang, meninggalkan kekasih gelapnya yang hancur lebur. Bella, tunggu. Teriak Arya putus asa, tapi suaranya hilang ditelan angin. Sekarang hanya tinggal kami bertiga. Aku berdiri tegak memegang kendali, sementara dua manusia yang dulu menginjak kepalaku kini terpuruk di tanah. Keangkuhan mereka lenyap tak berbekas, digantikan oleh ketakutan murni akan masa depan yang suram. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirine mobil patroli yang membelah keheningan malam pegunungan. Suara itu semakin lama semakin dekat, menjadi musik penutup yang sempurna bagi sandiwara kematian yang mereka mainkan. Dengar itu, Bu, Mas, tanyaku lembut namun mematikan. Jemputan VIP kalian sudah datang. Bukan mobil travel mewah, tapi mobil kerangkeng besi. Siapkan diri kalian, karena di penjara nanti, tidak ada room service yang bisa kalian pesan. Aku tidak mematikan siaran langsung itu. Aku ingin dunia menyaksikan detik-detik keadilan ditegakkan, hingga borgol itu benar-benar terpasang di tangan mereka. Raungan sirine yang memekakan telinga itu akhirnya berhenti tepat di depan gerbang utama, digantikan oleh suara debaman pintu mobil dan derap langkah sepatu laras yang menghantam aspal dengan tegas. Dalam sekejap, kemewahan villa Cempaka Nirwana yang temaram berubah menjadi panggung drama kriminal yang disorot oleh kilatan cahaya strobo merah dan biru. Cahaya itu memantul di permukaan kolam renang, mengubah suasana pesta hangat menjadi dingin dan mencekam. Aku tidak beranjak 1 inci pun. Tanganku masih kokoh menggenggam ponsel, menyiarkan detik-detik bersejarah ini kepada ribuan saksi mata yang kini bersorak riuh di kolom komentar. Keadilan tidak lagi buta. Malam ini, ia memiliki ribuan mata. Jangan bergerak. Polisi. Teriakan itu menggema, tegas dan berwibawa, meruntuhkan sisa-sisa keberanian palsu yang dimiliki penghuni villa. Beberapa petugas berseragam lengkap dan 2 detektif berpakaian preman, tim yang dikerahkan atas laporan warganet, menyerbu masuk ke area gazebo. Tidak ada perlawanan berarti. Bagaimana mungkin mereka melawan? Keangkuhan yang menjadi bahan bakar hidup mereka selama 2 tahun telah menguap menjadi asap. Mas Arya, pria yang beberapa menit lalu masih menyombongkan uang asuransinya, kini terlihat seperti onggokan kain basah yang tak berharga. Saat petugas menarik tangannya ke belakang, ia meraung keras. Bukan raungan singa, melainkan tangisan pengecut yang ketahuan mencuri. Pak, ini salah paham. Pak, saya bisa jelaskan. Saya masih hidup. Pak, jangan tangkap saya. Racau Arya tak karuan, logikanya patah oleh ketakutan. Justru karena Anda masih hidup itulah letak kejahatannya. Saudara Arya, ucap salah satu petugas dengan nada dingin sambil mengunci pergelangan tangan Arya. Klik. Bunyi logam beradu itu terdengar begitu merdu di telingaku, lebih indah dari simfoni manapun. Anda ditahan atas dugaan pemalsuan kematian, penipuan asuransi tingkat berat, dan penelantaran keluarga. Kemudian, tibalah momen yang benar-benar mengiris hatiku, bukan karena kasihan, melainkan karena melihat betapa rendahnya harga diri seseorang saat topengnya terlepas. Ibu Ratna, wanita yang haram hukumnya jika debu menyentuh gaun mahalnya, tiba-tiba menghambur dan menjatuhkan diri di kakiku. Ia mengabaikan tanah becek yang menodai lututnya. Tangan yang biasanya menunjuk-nunjuk wajahku dengan kasar, kini mencengkeram ujung celana jeansku yang lusuh sambil menangis histeris. Nadia, Nadia, anakku sayang. Tolong bilang sama Bapak polisi, Nak, ibu ini sudah tua. Ibu punya penyakit jantung. Ibu nggak akan kuat di penjara. Ratapnya memelas, air matanya melunturkan bedak tebal di wajahnya hingga terlihat cemong.
Kasihan Rio, Nat. Siapa yang mau jaga Rio kalau neneknya di penjara? Nadia, tolong ampuni ibu. Aku menunduk, menatap wanita yang sedang bersujud di kakiku. Mendengar nama Rio disebut dari mulutnya, membuat darahku kembali mendidih. Perlahan, aku berjongkok, menyajarkan wajahku dengannya. Namun, aku tidak mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Tatapanku lurus menembus matanya yang basah. Ampun, Bu, bisikku lirih, suaraku bergetar menahan tangis yang berbeda. Di mana rasa ampun ibu saat membiarkan Rio minum air gula, karena saya tidak punya uang beli susu? Di mana rasa kasihan ibu saat melihat saya dimaki rentenir di depan rumah? Saat itu ibu tidak ingat Rio. Ibu cuma ingat tas branded dan liburan mewah. Aku bangkit berdiri, menarik kakiku dari cengkeramannya dengan tegas. Rio tidak butuh nenek kriminal yang memakan hak cucunya sendiri. Rio butuh keadilan. Aku memberi isyarat anggukan pada polisi. Petugas segera mengangkat Ibu Ratna yang mendadak lemas, entah pingsan sungguhan atau sekadar sandiwara terakhir. Mereka berdua digelandang keluar menuju mobil patroli yang menunggu di depan gerbang. Tidak ada karpet merah, tidak ada mobil travel VIP. Hanya ada jeruji besi dingin yang menanti. Bella, wanita itu sudah lenyap ditelan kegelapan malam, membuktikan bahwa cinta yang dibangun di atas uang haram akan hilang saat saldo menipis. Saat pintu mobil patroli dibanting tertutup, aku akhirnya mengakhiri siaran langsung itu. Terima kasih sudah menonton. Keadilan sudah ditegakkan. Layar menjadi gelap. Keheningan kembali menyelimuti villa, namun kali ini, itu adalah keheningan yang damai. Beban berat yang menindih pundakku selama 2 tahun ikut terbawa pergi bersama sirine yang kian menjauh. Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam yang terasa jauh lebih segar dari sebelumnya. 1 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu, namun gaungnya masih terasa di setiap sudut kota. Pagi ini, sinar matahari terasa berbeda saat menyentuh kulitku, hangat, ramah, dan tidak lagi membakar seperti hari-hari kelam yang lalu. Aku duduk bersimpuh di atas tikar sederhana di teras rumah kontrakan petak yang baru. Rumah ini kecil, dindingnya hanya batako tanpa ket mewah, sangat jauh berbeda dengan kemegahan semu villa Cempaka Nirwana. Namun, disinilah aku menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang dicuri oleh keserakahan manusia, ketenangan jiwa. Tidak ada lagi teriakan Ibu Ratna yang menghina harga diriku, tidak ada lagi bayang-bayang hutang yang mencekik leher setiap kali mata terpejam. Kasus hantu Villa Cempaka meledak menjadi berita nasional yang tak kunjung reda. Keadilan bekerja dengan cara yang brutal namun indah. Pihak asuransi, yang merasa ditipu mentah-mentah, bergerak tanpa ampun. Mereka tidak hanya menuntut pengembalian dana 5 miliar rupiah secara tunai, tetapi juga menyeret Mas Arya dan Ibu Ratna ke meja hijau dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya belasan tahun penjara. Seluruh aset yang mereka banggakan, rumah mewah, mobil, perhiasan, hingga sisa uang di rekening, disita negara dan perusahaan sebagai ganti rugi. Kabar terakhir yang kudengar dari Pak Hadi, Ibu Ratna kini sakit-sakitan di dalam sel yang pengap, sering meracau memanggil namaku dan Rio. Namun pintu besi itu tak akan terbuka hanya karena air mata penyesalan yang terlambat. Mereka yang dulu membangun istana di atas penderitaan orang lain, kini harus tidur beralaskan lantai dingin penjara, sendirian dan dilupakan. Di tanganku kini tergenggam secari kertas resmi berkop pengadilan. Surat keputusan pengadilan agama dan perdata. Isinya menyatakan bahwa karena kematian Mas Arya terbukti palsu dan mengandung unsur pidana penipuan berat, maka seluruh beban hutang yang selama ini ditimpakan kepadaku sebagai ahli waris, secara hukum dikembalikan sepenuhnya kepada Arya Bima sebagai individu yang masih hidup. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan yang begitu manis. Kertas itu bukan sekadar dokumen hukum, melainkan tiket emas bagi masa depanku dan Rio. Aku bebas. Benar-benar bebas dari jerat setan yang membelenggu kakiku selama 2 tahun ini. Perlahan, aku merogoh saku, mengeluarkan dompet kusam yang ujungnya sudah terkelupas. Di slot bening paling depan, masih terselip foto pernikahan kami yang warnanya mulai pudar. Dulu, aku sering menatap foto ini sambil menangis, berdoa agar Mas Arya tenang di alam sana. Betapa bodohnya aku dulu. Dengan gerakan tenang tanpa keraguan sedikitpun, aku menarik foto itu keluar. Aku menatap wajah pria yang tersenyum di foto itu untuk terakhir kalinya, bukan dengan benci,
tapi dengan rasa kasihan yang mendalam. Kasihan pada manusia yang menukar keluarganya demi uang kertas yang kini tak bisa ia nikmati. Aku merobek foto itu menjadi 2 bagian, lalu 4, hingga menjadi serpihan-serpihan kecil tak berbentuk. Angin pagi berhembus pelan, menerbangkan potongan kertas itu dari telapak tanganku, membawanya pergi jauh entah kemana, bersamaan dengan lenyapnya sisa-sisa luka di hati. Mas Arya memang sudah mati bagiku, dan kali ini aku menguburnya dengan benar. Ibu lihat deh. Suara ceria Rio memecah lamunanku. Bocah kecil itu berlari dari halaman, wajahnya cemong oleh tanah namun matanya berbinar lebih terang dari bintang. Di tangannya, ia menggenggam seekor belalang kayu yang ia tangkap dengan susah payah. Rio tangkap monster jahat buat ibu. Biar ibu nggak sedih lagi, serunya polos. Hatiku meleleh seketika. Air mata bahagia menetes di pipiku, satu-satunya jenis air mata yang kuizinkan keluar mulai hari ini. Aku merentangkan tangan, menyambut tubuh mungil itu ke dalam pelukan hangat. Terima kasih, pahlawan ibu, bisikku sambil mencium aroma matahari di rambutnya. Ibu sudah tidak sedih lagi. Monsternya sudah pergi jauh. Sekarang tinggal kita berdua, nak. Kami memang harus memulai semuanya dari nol. Tidak ada harta gono gini, tidak ada tabungan sepeser pun. Tapi aku punya 2 tangan yang sehat untuk bekerja, aku punya harga diri yang utuh, dan aku punya Rio sebagai alasan untuk terus melangkah. Langit di atas kami membentang biru bersih tanpa awan mendung, seolah Tuhan sedang tersenyum dan berkata bahwa badai sudah benar-benar berlalu. Aku menutup mata sejenak, mengucap syukur dalam hati. Kisah kelam ini sudah berakhir, buku lama sudah kututup rapat, dan hari ini, aku membuka lembaran baru dengan tinta emas bernama harapan.